Bayangkan Eropa abad ke-16, sebuah dunia yang sangat berbeda dari sekarang. Kota-kota dipenuhi aroma roti hangat, namun dapur-dapur bangsawan terasa hambar dan monoton. Dapur bangsawan hambar tanpa lada, daging tanpa cengkeh. Hidangan sehari-hari terasa membosankan, tanpa sentuhan rasa yang menggugah selera. Rempah-rempah menjadi simbol kemewahan dan status sosial. Tak hanya sebagai bumbu, rempah juga dipercaya sebagai obat mujarab, bahkan penangkal penyakit. Tak heran, harganya setara emas, bahkan kadang lebih mahal. Siapa menguasai rempah, menguasai kekayaan Eropa. Rempah-rempah menjadi komoditas paling dicari, memicu persaingan sengit antar bangsa. Inilah yang mendorong raja dan pedagang mempertaruhkan segalanya demi akses ke sumber rempah di Timur Jauh. Mereka rela mengeluarkan biaya besar dan mengambil risiko tinggi. Selama berabad-abad, jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Venesia. Setiap perhentian menaikkan harga, membuat rempah semakin langka dan mahal di Eropa. Namun, peta kekuatan perlahan berubah. Spanyol dan Portugal berlomba menemukan rute laut baru, memotong jalur lama dan membangun imperium dagang yang belum pernah ada sebelumnya. Portugal akhirnya mengunci akses ke kepulauan rempah lewat Tanjung Harapan, menguasai perdagangan dan memperkaya negaranya. Negara lain seperti Belanda pun terdesak, merasa terpinggirkan dari arus kekayaan baru ini. Perang Belanda-Spanyol membuat rempah makin langka dan mahal. Ketegangan politik dan ekonomi pun memuncak. Belanda pun berambisi menemukan jalur sendiri ke Hindia Timur, demi memutus ketergantungan pada bangsa lain. Mereka harus menembus monopoli Portugis, apapun risikonya. Persaingan di lautan pun tak terelakkan. Inilah awal era penjelajahan besar-besaran, didorong kerakusan ekonomi dan persaingan negara. Kartografer memetakan dunia, pembuat kapal merancang armada, dan para pelaut bersiap menghadapi bahaya tak terduga. Investor mengumpulkan modal untuk ekspedisi berisiko tinggi, berharap mendapat untung besar dari rempah yang dibawa pulang. Jika berhasil, keuntungannya luar biasa. Namun jika gagal, segalanya bisa hilang dalam sekejap. Kapal karam, modal lenyap, dan nyawa melayang. Di tengah ketidakpastian dan ambisi inilah, nama Cornelis de Houtman muncul, siap mengukir sejarah baru bagi Belanda dan dunia. Cornelis de Houtman bukan pahlawan legendaris, hanya pedagang biasa dari Gouda, Belanda, tapi ambisinya besar. Ia dan saudaranya dikirim ke Lisbon sebagai mata-mata, mengumpulkan informasi rute rahasia Portugis ke Hindia Timur. Mereka tertangkap, dipenjara, tapi tekad mereka justru makin kuat. Setelah bebas, de Houtman membawa pulang pengetahuan penting. Investor membentuk Kompani Van Vera untuk membiayai ekspedisi ke Nusantara. De Houtman dipercaya memimpin. 4 kapal disiapkan, penuh barang dagangan, meriam, dan perbekalan. Meski bukan kapten berpengalaman, ambisinya membuat investor yakin. Mereka tak tahu karakter de Houtman akan jadi masalah besar. Pada tanggal 2 April 1995, 4 kapal Belanda berangkat dari pelabuhan Texel, membawa 2 Plaatsmampetsnumen awak yang dipenuhi harapan besar dan impian akan kekayaan di timur. Namun, optimisme itu segera diuji oleh kenyataan pahit di lautan. Samudra Atlantik dan pesisir Afrika ternyata jauh lebih brutal dari bayangan mereka. Gelombang tinggi, badai dan angin kencang terus-menerus mengancam keselamatan kapal dan awaknya. Di tengah perjalanan, para pelaut harus menghadapi skorbut yang mematikan, makanan busuk yang tak layak makan, air minum yang kotor, dan ruang sempit yang membuat mereka nyaris tak bisa bernapas. Setiap hari terasa seperti neraka yang tak berujung. Kepemimpinan Cornelis de Houtman yang keras dan seringkali tanpa kompromi justru memperburuk suasana di kapal, memicu pertengkaran dan perpecahan di antara para awak yang sudah kelelahan. Ketika mereka singgah di Madagaskar, konflik internal dan wabah penyakit menewaskan puluhan orang. Salah satu kapal, Amsterdam, bahkan terpaksa ditinggalkan karena rusak parah. Dari 249 orang yang berangkat, lebih dari separuhnya tewas sebelum mencapai tujuan. Banyak yang dimakamkan di pulau asing, jauh dari tanah air. Meski diambang kegagalan dan keputusasaan, sisa awak yang masih hidup tetap berjuang melanjutkan perjalanan, didorong oleh harapan tipis akan keselamatan. Setelah lebih dari setahun berlayar melintasi lautan penuh bahaya, mereka akhirnya melihat daratan hijau, Banten di Pulau Jawa, sebuah pemandangan yang terasa seperti keajaiban. Pada bulan Juni 1996, hanya 3 kapal yang tersisa berhasil berlabuh di perairan Nusantara, menandai akhir dari perjalanan penuh derita dan awal babak baru dalam sejarah pelayaran Belanda ke timur.
Kedatangan Belanda di Banten jadi peristiwa besar. Banten, pelabuhan kosmopolitan, pusat lada Asia Tenggara. Sultan Banten menyambut De Houtman, berharap persaingan baru menguntungkan kerajaannya. Namun, De Houtman arogan, tak paham adat lokal dan cepat menyinggung pejabat serta pedagang setempat. Pedagang Portugis menghasut Sultan menuduh Belanda bajak laut. Ketegangan memuncak. De Houtman ditangkap setelah serangkaian perselisihan. Untuk membebaskannya, kapal Belanda menembaki Banten, hubungan pun hancur. De Houtman dibebaskan, tapi diusir. Mereka gagal membawa pulang lada. Misi dagang di Banten berakhir gagal total. Mereka terpaksa mencari pelabuhan lain. Setelah diusir dari Banten, reputasi buruk Belanda menyebar. Di Sidayu mereka diserang, di Madura terjadi pembantaian fatal. Ekspedisi berubah jadi bencana. Rempah yang didapat sangat sedikit, kerugian besar. Dari 249 awak, hanya 87 yang pulang ke Belanda. Namun mereka membawa pulang sesuatu yang lebih penting, rute laut langsung ke Kepulauan Rempah. Monopoli Portugal terbukti bisa dipatahkan. Informasi navigasi yang dibawa pulang jadi kunci emas bagi masa depan Belanda. Meski tak disambut sebagai pahlawan, para investor melihat peluang besar. Berita keberhasilan menembus Hindia Timur memicu gelombang ekspedisi dan investasi baru. Kegagalan finansial tak menyurutkan semangat Belanda untuk menguasai perdagangan rempah. Bukti rute ke timur sudah cukup meyakinkan. Puluhan ekspedisi baru pun segera dikirim, membawa harapan dan ambisi besar untuk menguasai pasar rempah dunia. Namun, persaingan sengit antar perusahaan Belanda justru merugikan mereka sendiri. Masing-masing berebut keuntungan, tanpa koordinasi, sehingga kekuatan mereka terpecah. Harga rempah di Asia melonjak tinggi, sementara di Eropa justru anjlok akibat banjir pasokan. Pemerintah Belanda pun mulai khawatir akan kerugian besar yang terus terjadi. Solusinya, semua perusahaan digabung menjadi satu entitas besar. Maka, pada tahun 1902, lahirlah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sebagai perusahaan dagang raksasa. VOC diberi hak istimewa luar biasa, memiliki tentara sendiri, membangun benteng, mencetak uang, bahkan menyatakan perang. VOC bukan sekadar pedagang biasa, melainkan negara di dalam negara, dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas di wilayah jajahan. VOC siap memonopoli rempah-rempah dengan kekerasan, menyingkirkan pesaing, dan menindas penduduk lokal demi keuntungan. Inilah awal era kolonialisme sistematis di Nusantara. Cornelis de Houtman membuka jalan, dan VOC menyempurnakan sistem eksploitasi yang brutal dan terorganisir. Para gubernur jenderal VOC seperti Jan Pieterszoon Koen dikenal jauh lebih kejam dan tanpa ampun, menaklukkan pelabuhan, memaksa kontrak merugikan, dan memperkuat cengkeraman kolonial Belanda di tanah air. Inilah babak baru penjajahan yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Pelayaran de Houtman singkat, tapi dampaknya berabad-abad. Bagi Belanda, ia pembuka zaman emasan. Bagi Indonesia, awal penindasan dan perjuangan. Satu pelayaran mengubah Nusantara dari pusat dagang jadi arena perebutan kekuasaan asing. Perlawanan lokal pun muncul dari Banten hingga Maluku. Warisan de Houtman pahit, kegagalan yang justru membuka pintu kolonialisme. Sejarahnya mengingatkan, kesombongan dan kesalahan bisa mengubah dunia. Memahami jejak de Houtman adalah kunci memahami akar kolonialisme dan arti kemerdekaan Indonesia.